Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hasriana Eskepnes MKep. Kali ini saya akan memaparkan materi pertama dari mata kuliah keperawatan maternitas. Yakni perspektif keperawatan maternitas. Sebelumnya, ilmu kedokteran yang berhubungan erat dengan maternitas yakni ada obstetrik dan ginekologi. Obstetrik adalah cabang ilmu kedokteran yang membahas proses kelahiran, keadaan sebelum kelahiran, dan proses setelah kelahiran. Kemudian ginekologi ini adalah ilmu mengenai wanita, cabang ilmu kedokteran yang khusus mempelajari penyakit-penyakit sistem reproduksi wanita. Sedangkan dari sudut pandang keperawatan itu ada beberapa, yakni ada antenatal care, intranatal care, postnatal care, dan gangguan sistem reproduksi. Pada tahun 1990-an, dekade kesehatan wanita merupakan dekade kesehatan wanita, di mana reproduksi menjadi fokus perhatian utama. Undang-undang dan kebijakan telah memfokuskan perhatian pada wanita sebagai penerima dan pemberi layanan kesehatan. Berikut beberapa masalah yang yakni peningkatan jumlah wanita dan anak-anak yang hidup dalam kemiskinan, epidemi kehamilan remaja, jumlah tenaga kerja wanita, peningkatan jumlah wanita pengidap AIDS, efek imigrasi, dan perpindahan penduduk, semakin majunya teknologi reproduksi. Ini menyebabkan pengaruh terhadap keluarga dan memberikan tekanan besar dan menciptakan masalah krisis. Paradigma keperawatan maternitas ini yakni ada 4, manusia, lingkungan, keperawatan, dan sehat. Manusia yakni fokus asuhan keperawatan, yaitu wanita hamil melahirkan postpartum. Sedangkan lingkungan, ini lingkungan sosialnya, keluarga dan masyarakat. Ini ada erat kaitannya dengan budaya. Kemudian sehat itu sendiri dinamis, fungsi optimal dan adaptif. Kemudian keperawatan adalah fungsi keperawatan maternitas sebagai pelayanan keperawatan yang profesional. Pendekatan pelayanan maternitas yakni holistik, menghargai klien, peningkatan kemampuan klien atau perawatan mandiri, dan berpusat pada keluarga. Perbedaan pendekatan tradisional dan pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga itu preventif dengan penyuluhan. Kalau pendekatan tradisional dia kuratif, sedangkan partisipasi keluarga diutamakan pada pendekatan keluarga. Nah, pendekatan tradisional, partisipasi keluarga itu kurang. Kemudian, pada pendekatan keluarga itu kontak dini, jam basuh, jadwal ASI, kunjungan sibling itu fleksibel. Tidak demikian dengan pendekatan tradisional yang terbatas. Kemudian pada pendekatan keluarga, pulang secepat mungkin setelah persalinan, mobilisasi dini. Nah, sedangkan pada pendekatan tradisional itu partus normal itu biasanya 3 hari baru boleh pulang. Kemudian karena tadi pulangnya secepat mungkin dan mobilisasi dini, maka kunjungan rumah itu dimaksimalkan. Sedangkan pada pendekatan tradisional itu tidak ada kunjungan rumah. Aspek legal dan etik dalam keperawatan maternitas. Aspek legalnya yakni tanggung jawab melindungi hak klien dan kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan dengan menjelaskan hak dan tanggung jawab klien selama dirawat, mengetahui lingkup pelayanan keperawatan yang diberikan, kemudian tidak melupakan dokumentasi tindakan keperawatan, dan tidak melupakan selalu melakukan informed consent yang berkaitan dengan prosedur invasif. Masalah etikanya di sini berhubungan dengan pertimbangan pembuatan keputusan benar tidaknya suatu perbuatan. Hal yang berkaitan dengan pertimbangan perawat yang mengarah ke pertanggungjawaban moral yang mendasari asuhan keperawatan. Di sini ada beberapa contoh masalah etik. Membicarakan rahasia klien, membentak klien yang gelisah menahan sakit, dan menolong klien partus tanpa tabir. Tabir ini adalah penutup atau sampiran. Ini merupakan privasi dari klien. Peran perawat. Nah, ini yang terakhir. Pemberi asuhan atau praktisi sebagai role model, sebagai pendidik atau konselor, sebagai advokat, dan sebagai manajer pengelola. Mungkin cukup sekian dari pemaparan dari saya. Saya harapkan
adik-adik bisa belajar lebih banyak, belajar mandiri. Tentunya saya akan memberikan tugas terkait yang materi yang telah saya paparkan. Yang pertama adalah masalah etik yang umum terjadi. Saya sudah sebutkan tadi beberapa, yakni membicarakan rahasia klien, melindungi klien, membantu klien bersalin tanpa sampiran. Nah, tugas adik-adik adalah mencari contoh yang lain yang umumnya terjadi, yang mungkin kita anggap itu biasa, yang sebenarnya itu melanggar etik. Kemudian yang kedua, masalah etik yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi adik-adik, saya berharap bisa mencari kira-kira masalah etik yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, berikan contoh dari peran perawat maternitas. Oke, jadi 3 tugas ini mohon dikerjakan. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan menghubungi saya. Dan untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas terkait tugas-tugas ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.